Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yazirahu ala dinihi wa kafa bi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah nabiyyu ba'da ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama sholli ta'ala sini Ibrahim wa ala sini Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, teman-teman, alhamdulillah saya dapat berjumpa kembali di pertemuan yang ketujuh, ya. Sesi terakhir menjelang UTS. Nanti saya akan jelaskan beberapa informasi ya terkait dengan absen UTS. Oke, sebelumnya saya ingin lanjutkan sesi ketujuh ini. Oke, mengenai konsep implementasi politik dan pemerintahan atau kepemimpinan dalam Islam, ya. Lagi loading dulu bentar. Nah, ini konsepnya, ya. Yaitu berawal ketika Rasulullah SAW dan para sahabat hijrah ke Madinah, ya. Beliau dan para sahabatnya ke Madinah dan membentuk suatu sistem pemerintahan, ya. Sebagaimana pernah saya sampaikan juga pada pertemuan sebelumnya, ya, bahwa di Madinah itu ada dua kelompok manusia, ya, yang mana tidak ada di Mekah, yaitu kelompok orang-orang munafik dan kelompok orang-orang Yahudi, ya, di Madinah. Nah, dua kelompok ini terutama kelompok Yahudi, ya. Nah, kalau Yahudi ini dia emang ada juga yang beriman tapi sedikit, ya. Nah, ini memang penentangannya terutama Yahudi-Yahudi yang kafir, ya, justru malah menolak Rasulullah SAW, ya. Ini penentangannya seperti penentangan orang-orang kafir Quraisy, mirip-mirip, cuman mainnya dia lebih halus, ya, mainnya lebih halus. Orang-orang munafik ini dia lebih halus lagi, tidak terlihat. Nah, lalu apa kaitannya, ya, dengan sistem pemerintahan? Kaitannya salah satunya adalah untuk mengurangi, ya, walaupun sebenarnya bukan ini salah satunya aja, ya. Ada banyak alasan, ya, Rasulullah SAW membuat sebuah sistem, ya. Ya salah satunya ini, ya, yaitu untuk mengurangi tindak tanduk kejahatan mereka, ya. Dibuatlah sebuah sistem, ya. Walaupun secara kekuatan, ya, itu memang sudah ada, ya, di tangan Rasulullah SAW dan para sahabat, ya. Nah, tetapi tindak tanduk orang-orang Yahudi ini, terutama yang menentang, ya, dan juga orang-orang munafik ini dapat menggerogoti kekuatan kaum muslimin ketika itu. Maaf, ya. Dapat mengurangi dan bahkan menggerogoti kekuatan kaum muslimin. Nah, untuk menguranginya maka dibuat sebuah sistem, ya, yang dapat mengurangi dan bahkan berujung pada pengusiran mereka dari Madinah karena terlalu berat, ya, kejahatan yang mereka lakukan, terlalu besar pengkhianatan yang mereka telah lakukan, ya, terhadap kaum muslimin ketika itu di Madinah, ya. Nah, maka dibentuklah sebuah sistem. Nah, pada masa awal hijrah, ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah SAW, ya, ini ada tiga langkah besar, ya, yang dilakukan, yaitu
Pertama membangun masjid, lalu mempersaudarakan, lalu membangun pasar. Ya. Nah, pertama membangun masjid ini. Nah, membangun masjid ketika awal-awal membangun sebuah sistem pemerintahan, ini tidak yang tidak bukan adalah menandakan bahwa sistem ini adalah sistem ilahiyah atau sistem ketuhanan. Ya. Sistem yang tidak akan lepas dari yang namanya campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang ya masjid ketika itu memang belum ada di Madinah ya. Ini juga merupakan salah satu alasan dibangunnya masjid ya. Memang ketika itu belum ada masjid di Madinah ya. Nah, tapi di sini bukan hanya dalam artian membangun secara fisik ya fungsi masjid ini, tapi juga di sini adalah bagaimana membangun jiwa-jiwa para sahabat Rasulullah SAW ini menjadi jiwa-jiwa yang kental akan ruhiyah ya. Ruhiyahnya itu dengan ma'rifatullah ya, dengan kedekatan takarub muraqabatullah ya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga semua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat itu akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bahkan ya ketika di tahun kedua Hijriyah, yaitu ketika Rasulullah SAW dan para sahabat harus bertempur di Badar, ya, itu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala secara nyata, ya, secara kontan, gitu ya. Ini ini adalah salah satu contoh ya hasil dari membangun masjid ketika di awal-awal masa-masa pemerintahan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, membangun masjid ini juga dapat menjadi alat komunikasi ya antara pemimpin dengan rakyat ya, antara Rasulullah SAW dan para sahabat ya, Muhajirin dan Ansor ketika itu ya. Nah, sehingga semua permasalahan itu dapat dikomunikasikan di dalam masjid. Artinya permasalahan-permasalahan yang menyangkut hajat hidup orang banyak ya, itu dimusyawarahkan di masjid ya. Jadi masjid itu bukan cuma sebagai tempat sholat, tapi juga tempat musyawarah ya, dan juga sebagai tempat mengadu ya, dan juga sebagai tempat mengambil keputusan ya. Nah, inilah fungsi masjid ketika itu ya. Maaf ya. Nah, lalu yang kedua adalah mempersaudarakan atau mempersatukan ya antara kaum muhajirin dan ansor. Nah, ketika hijrah ini ada kaum muhajirin dan ansor. Nah, ada sekitar 80 atau 90 orang yang dipersaudarakan dalam lintas strata. Di antaranya yang terpenting adalah Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Robi sama ahli ekonomi. Ya. Abdurrahman bin Auf ini seorang saudagar kaya di Mekah. Tapi begitu beliau hijrah bersama Rasulullah SAW dan para sahabat yang lain, beliau meninggalkan semua hartanya di Mekah. Ya. Semua kekayaannya di Mekah ditinggalkan oleh Abdurrahman bin Auf. Nah, sehingga sahabat Sa'ad bin Robi ini beliau menawarkan ya harta beliau separuhnya diserahkan kepada Abdurrahman bin Auf ya. Dan bahkan salah satu istrinya pun diceraikan untuk Abdurrahman bin Auf ya. Kan tetapi Abdurrahman bin Auf menolaknya ya, dan beliau menanyakan di mana letak pasar gitu ya. Nah, dari situlah Abdurrahman bin Auf akhirnya dapat apa namanya berjualan dan bahkan menjadi kaya kembali ya. Nah, ini Abdurrahman bin Auf ini orang sahabat yang
selalu mendapatkan kekayaan ya. Ada kisahnya itu ya. Abdurrahman bin Auf pengen jadi orang miskin ya, tapi gagal. Sampai-sampai dia pernah membeli kurma busuk agar dia jatuh miskin gitu ya. Tapi ternyata malah membuat dia tambah kaya ya. Nah, ini saudagar kayak Sa'ad bin Robi ya, ini yang disaudarakan. Lalu Umar bin Khattab dengan Itban bin Malik ya, sama-sama tokoh pemberani dan cerdas. Hamzah dengan Zaid bin Haritsah, tokoh terhormat ya dan bekas budak ini ya. Zaid bin Haritsah ini ya. Nah, lalu menjaga persatuan dari rombongan kaum munafikun ya. Nah, setelah mempersaudarakan, Nabi SAW menyeleksi mata-mata, membuat spy intelijen ya dengan sangat selektif. Ya, terpilihlah intel-intel terbaik secara akidah ya dan juga cerdas. Nah, salah satunya ini adalah Ali bin Abi Thalib ya. Ali bin Abi Thalib semenjak di Mekah itu sudah menjadi spy-nya Rasulullah SAW ya. Beliau menjadi gerbang pintunya ketika seorang ingin bertemu Rasulullah, maka dia harus bertemu dengan Ali bin Abi Thalib terlebih dahulu. Nah, ketika ada seorang dari luar ingin bertemu Rasulullah, itu nggak bisa sembarangan ya. Apalagi ketika Rasulullah sudah diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul. Kenapa? Karena eh, orang itu bisa-bisa mati terbunuh gitu ya. Mati terbunuh di Mekah. Dan yang membunuhnya pun bisa-bisa tidak tidak apa namanya ketahuan gitu ya. Yang membunuhnya siapa. Sehingga orang ini ketika memang dia ingin bertemu Rasulullah SAW dan ingin masuk Islam gitu ya, maka dia harus bertemu Ali bin Abi Thalib terlebih dahulu. Ya. Nah, di sini Ali bin Abi Thalib berperan sebagai spy ya, memiliki kode-kode khusus untuk mengamankan ya orang itu dari orang-orang kafir Quraisy. Ya, mengamankan orang-orang dari kafir Quraisy. Jadi ketika ada kode demikian, nah, apa yang harus dilakukan gitu ya? Ada kode demikian, dia harus seperti apa gitu ya. Nah, itu Ali bin Abi Thalib gitu ya. Lalu Abdullah bin Jahis ya, dia juga ya spy-nya Rasulullah SAW. Sa'ad bin Mu'az, nah, Huzaifah bin Yaman. Nah, Huzaifah bin Yaman ini juga spy-nya Rasulullah SAW. Beliaulah sahabat yang menyimpan nama-nama orang munafik ketika di Madinah. Ya, beliaulah orang yang menyimpan nama-nama ya orang munafik di Madinah. Hmm. Hmm. Nah, jadi saking terpercayanya Huzaifah ini sampai-sampai sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ingin sekali melihat nama nama-nama ya catatan-catatan ya. Hmm. Ya dari tangannya Huzaifah bin Yaman ini ya. Nah, nama ini sangat rahasia ya. Nama ini sangat dirahasiakan. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sangat takut kalau nama beliau itu ternyata ada di tangannya Huzaifah bin Yaman ya. Nah, padahal sebagaimana kita ketahui bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini adalah salah satu sahabat ya, salah satu sahabat Rasulullah SAW yang memiliki keutamaan dan bahkan dijamin masuk surga gitu ya. Tapi masih khawatir, masih takut ya kalau beliau masuk dalam kategori orang-orang munafik ya. Nah, jadi pertanyaan ini bagaimana dengan kita ini ya? Sahabat yang sedemikian besar jasanya saja terhadap Islam ya itu masih khawatir ya kalau dia masuk kategori orang munafik gitu ya. Nah, padahal udah dijamin masuk surga ya sudah
sudah ada hadisnya ya. Nah, sedangkan kita belum ada satu ayat Quran pun yang menyatakan kita sebagai sahabat atau mungkin orang yang dijamin masuk surga ya. Hadisnya pun nggak ada yang menyebutkan nama kita pasti masuk surga. Tapi begitu entengnya ya, begitu leluasanya kita berbuat maksiat ya. Terkadang sholat kita pun telat tanpa ada uzur syar'i ya. Dan bahkan kita sering sekali melalaikan perintah-perintah Allah yang lain. Nah, ini luar biasa nih ya kita ini ya. Nah, lalu Abdullah bin Rawahah ya. Abdullah bin Rawahah ini juga seorang sahabatnya Rasulullah SAW. Zaid bin Haritsah pun juga mata-matanya Rasulullah SAW ya. Ketika perang Khandaq itu ya. Nah, Rasulullah SAW mengirimkan Zaid bin Haritsah untuk masuk ke barisan kaum kafir Quraisy ya. Ketika perang Ahzab. Nah, itu ada 10.000 golongan ya. 10.000 apa pasukan ya perang Ahzab itu ya. Itu perang gabungan itu ya dari berbagai macam kabilah-kabilah yang ingin menghancurkan Islam. Tetapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala memporak-porandakan ya mereka dengan badai ya. Sebagaimana yang terjadi di apa Israel sana ya, diporak-porandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan badai yang sangat kuat ya. Sehingga mereka pun jangankan untuk menyerang, untuk bertahan aja mereka susah gitu ya. Nah, itulah yang terjadi ya. Apa ketika perang Ahzab ya. Nah, Zaid bin Haritsah inilah yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk memata-matai kaum kafir Quraisy ketika itu. Nah, beliau disuruh ya. Dan ini bukan tugas yang ringan. Kalau ketangkep ya mati gitu ya. Kalau tetap hidup jadi pengkhianat ntar. Kalau ketangkep ya. Tapi beliau bisa ya masuk menyelinap dan bahkan apa namanya ini selamat gitu ya dan bisa mengemban tugasnya dengan baik gitu ya. Nah itulah Zaid bin Haritsah ya. Kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk melakukan survei. Nah, survei, check and balance untuk mengukur kekuatan di Madinah. Nah, jadi hitung-hitunglah untuk orang-orang yang mengucapkan kalimat syahadat berbentuk Madinah. Nah, ini penting karena di sini akan kelihatan orang-orang yang memang sudah masuk Islam dan belum. Nah, ini untuk mengukur kekuatan kalau nanti misalkan terjadi peperangan, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya, maka orang-orang inilah yang menjadi pilihan ya, yang tetap dalam membela agama Allah ini gitu ya. Nah, lalu yang ketiga adalah membangun pasar. Nah, ini untuk ekonomi ya. Nah, penting membangun pasar ya, karena suatu organisasi yang besar ya, itu akan tergerus ya ketika secara ekonomi dia tidak mapan atau tidak mampu ya. Begitu pula ketika masa-masa awal perjuangan Islam ini ya, itu sangat butuh ya bagaimana pasar ya. Karena pasar ketika itu juga dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Pasar ketika itu memang dikuasai oleh orang-orang Yahudi ini yang mana mereka menguasai dari apa hulu sampai hilirnya gitu ya. Nah, mereka tidak memberikan tempat untuk orang Islam ya. Sehingga perlu ada pasar ya khusus untuk orang Islam. Nah, itu yang tiga asas penting ya, yaitu membangun jiwa dengan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah mempersaudarakan, mempersatukan ya, mempersatukan. Lalu yang ketiga adalah ekonomi ya, ekonomi. Nah, nah, lalu bagaimana sistem politik Islam ini ya? Sistem itu dari bahasa Inggris yaitu seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk susunan yang teratur dalam pandangan teori dan asas ya.
Nah, politik sendiri dari bahasa Yunani, yang politikus. Politikus yaitu relating to citizen, yaitu yang menghubungkan ke masyarakat. Nah, politik dalam kamus bahasa Indonesia itu segala urusan dan tindakan kebijakan siasat mengenai pemerintahan dan nah, bahasa Arab yaitu siasah ya. Siasah, siasah ya. Nah, artinya mengatur urusan masyarakat ya. Nah, hadis-hadisnya banyak ya tentang siasah ini. Yaitu barang siapa yang tidak peduli dengan urusan umatku, maka dia bukan dari golonganku ya. Itu hadisnya ya. Napa can raise hand? Ya Ken, apa Ken? Pencet atau kenapa ini? Mencet ya. Maaf Pak, kepencet Pak. Oke. Nah, ini kata politik ya. Nah, kanat banu Israilu tasusuhum. Nah, susuhum ya. Al anbiya'u kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun wa innahu la nabiyya ba'di wa satakunu khulafa'u fatak sura ya. Nah, ini tasusuhum ya, siasah ya. Lalu ada zaman asbahal wa humuhu ghairullahi falaysa minallahi fi syai'in awalam tam uh, ta- tamalil muslimina falaysa minhum ya. Nah, ini hadis ya. Nah, ini juga ya. Artinya adalah urusan ya. Sistem politik Islam ya. Susunan yang teratur dengan pandangan, ya teori dan asas yang berhubungan dengan segala urusan dan tindakan, kebijakan, siasat dan sebagainya. Mengenai pemerintahan yang berdasarkan pada nilai-nilai Islam. Sebuah aturan tentang pemerintahan yang berdasarkan pada nilai-nilai Islam, Al-Quran dan hadis ya. Nah, jadi sistem itu dia sebuah aturan tentang pemerintahan berdasarkan pada nilai-nilai. Jadi bukan hanya sebuah sistem yang saling terkaitan saja, tapi ada nilainya. Ya. Nah, sedangkan terminologi politik Islam, politik itu adalah siasah. Ada namanya fikih siasah, fikih tentang politik. Aspek ajaran Islam yang mengatur sistem kekuasaan dan pemerintahan suatu negara dan suatu kebijakan suatu negara terhadap orang lain. Ya. Nah, tujuan politik dan kedudukannya dalam Islam. Nah, kenapa sih harus ada politik? Ya, untuk menegakkan sebuah negara, ya. Nah, suatu negara. Nah, umum membangun sebuah sistem ya, pemerintahan dan kenegaraan yang tegak di atas dasar untuk melaksanakan syariat Islam, ya. Nah, lalu kedudukannya ada tiga pendapat, ya. Nah, mengenai politik ini, ya. Ada yang bilang pertama nih, pendapat pertama, Islam ini sebagai agama yang utuh. Kami juga membahas politik, figurnya Rasulullah SAW dan empat Khalifatur Rasyidin. Nah, ini ada pendapat yang paling sempurna. Nah, lalu ada lagi pendapat Islam itu hanya sebagai agama mengatur ritual ibadah. Sebagaimana pernah sering sekali dikatakan ya, Islam itu Isa subuh, lohor, asar, maghrib. Nah, itu salah ya. Nah, ada sholat lohor ya. Tapi walaupun ada juga bukan itu maksudnya ya. Jadi Islam itu bukan hanya masalah ibadah, tapi juga masalah muamalah, masalah politik dan lainnya. Itu semua diatur oleh Islam, ya. Nah, Islam hanya memiliki seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Nah, hanya memiliki seperangkat, ya. Bukan juga. Ya, yang benar memang yang pertama, ya.
Islam sebagai agama yang utuh, di dalamnya juga membahas politik, figurnya Rasulullah SAW ya sebagai pemimpin dan juga para sahabat, yaitu Khulafatul Rasyidin ya. Lalu objek dan nilai dasar politik Islam ya. Objek dari politik Islam adalah siasah dusturiyah, hukum tata negara, siasah dauliyah, hubungan internasional, siasah maliyah, hukum yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik negara. Nah, ini siasah maliyah ini fiskal ya, fiskal. Nah, lalu ada nilai dasar politik Islam, persatuan dan kesatuan umat ya, musyawarah, amanah dan adil dalam hukum, taat kepada Allah, Rasul dan ulil amri ya. Itu adalah nilai dasar ya. Pertama harus bersatu ya. Lalu musyawarah, amanah dan adil dalam hukum ya. Nah, ini adalah nilai-nilai dasar ya. Lalu perdamaian, pertahanan negara dan larangan invasi ya. Nah, ini tidak boleh menginvasi kecuali kalau memang diserang duluan ya. Kalau diserang terlebih dahulu, maka kita boleh menyerang balik ya. Kalau sudah diserang ya harus serang balik ya. Nah, jangan apa namanya malah diam gitu kan. Utamakanlah perdamaian ya, jauhilah permusuhan ya. Nah, pertahanan dan keamanan negara, menepati janji, perdamaian bangsa-bangsa, beredarnya harta ke seluruh masyarakat, mengikuti prinsip-prinsip persamaan hukum. Nah, prinsip-prinsip persamaan hukum ini menarik. Dalam Islam itu banyak sekali contoh-contohnya ya. Di antaranya eh, Amr bin As radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW ketika menjadi gubernur di Mesir ya. Ketika beliau menjadi gubernur di Mesir itu sempat beliau itu ingin menggusur sebuah rumah ya. Kalau nggak salah itu punya orang Yahudi ya. Nah, si orang Yahudi ini akhirnya dia ngadu pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia jalan dari Mesir sampai ke Madinah. Ketemulah dia dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu dia meminta ya keadilan dari Umar radhiyallahu anhu. Nah, maaf ya. Nah, itu si orang Yahudi tadi dia meminta keadilan. Akhirnya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikasihlah ya sebuah tulang dengan gambar sebuah garis ya. Sebuah garis lurus. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu torehkan pada sebuah tulang. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, sampaikanlah ini kepada Amr bin As, ya, gubernur Mesir. Nah, si Yahudi itu bingung ya. Bagaimana mungkin ya? Saya jauh-jauh ke Madinah ya, cuma dikasih tulang. Nah, kalau tulang banyak itu di apa? Mesir gitu kan. Pikir dia kan. Ya udahlah kalau memang ini perintahnya sih bawa aja tulang itu kan. Nah, dibawalah tulang itu ya. Dan akhirnya dia pun menghadap kembali kepada gubernur Amr bin As. Ya. Dan disampaikanlah ya ke Amr bin As ketika itu. Begitu Amr bin As radhiyallahu anhu melihat ya tulang tersebut dengan sebuah garis lurus, ya, Amr bin As bergetar badannya, ya, gemeteran, ya, ketakutan, ya Amr bin As. Nah, si Yahudi itu heran, ada apa ini? Kenapa dia bergetar, ketakutan? Gitu. Padahal cuma tulang dan ada sebuah garis, ya, pada tulang tersebut. Lalu si Yahudi itu pun bertanya, wahai gubernur, apa yang telah terjadi? Gitu. Kenapa engkau takut sekali? Gitu. Kata Amr bin As, ketahuilah ini adalah teguran yang sangat keras. Ya.
yang ditujukan kepadaku dari Khalifah Umar. Nah, akhirnya si Yahudi itu pun bertanya, apa teguran itu? Nah, Amr bin As pun menjelaskan. Maksudnya ini adalah tulang ini maksudnya kamu akan kembali ya. Semua manusia itu akan kembali menjadi tulang. Ya. Engkau akan mati. Ya. Pasti semua manusia pasti akan mati. Setinggi apapun jabatanmu, ya, setinggi apapun kekuasaanmu, kau akan mati dan akan kembali menjadi tulang. Ya, nah itu tegurannya ya. Nah, mungkin sekarang kau menjadi gubernur Mesir, ya, tapi nanti kau akan mati dan akan menjadi tulang. Ya, dan ada senda garis lurusnya. Nah, ini garis lurusnya ini adalah teguran yang sangat keras. Artinya, engkau kalau berani ya belok-belok ada apa, mencela-mencele gitu ya, zolim gitu, mengeksploitasi orang lain ya, berkhianat, ya. Engkau tidak sesuai dengan garis lurus ini, maka akulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang akan meluruskanmu dengan pedangku. Nah, inilah ya yang membuat Amr bin As radhiyallahu anhu ini menjadi bergetar, ya, ketakutan. Nah, ini ya, padahal gubernur, ya, pemimpin. Ya. Akhirnya apa? Amr bin As pun menyuruh para pasukannya untuk membangun kembali rumah si Yahudi itu. Ya, si Yahudi itu pun terkaget-kaget. Bahasa kita, ya Allah, ini padahal saya ini bukan orang Islam, ya. Saya ini padahal bukan dari golongan mereka, gitu ya. Tapi begitu besar pedulinya, ya, mereka kepada saya, ya. Ya udahlah kalau gitu. Wahai Amr bin As, ya, persaksikanlah bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah dan Nabi Muhammad SAW adalah Rasul dan utusannya. Akhirnya si Yahudi itu pun masuk Islam ya karena mendapatkan perlakuan yang sangat adil dari pemimpin-pemimpin Islam ketika itu ya. Nah, ini ya persamaan hukum ya. Nah, jadi walaupun dia seorang Yahudi, walaupun dia bukan orang Islam ya, tapi ya begitu dia mengadu pada orang Islam dia mendapatkan keadilan yang sama sebagaimana orang Islam dapatkan ya. Nah, inilah ya contoh-contoh ya keadilan yang pada diri para sahabat Rasulullah SAW ya. Hasil didikannya Rasulullah SAW yang luar biasa ya. Dia tidak peduli apakah itu apa namanya orang Islam atau bukan ya. Begitu dia dizolimi maka dia harus dibela ya. Begitu pula sebaliknya, apalagi orang Islam yang dizolimi maka harus dibela ya. Bukan malah ngikutin orang yang menzolimi ya. Nah, Palestina sekarang dizolimi harus bela Palestina ya. Harus kita bela ya. Nah, jadi seperti itu ya. Adanya persamaan hukum ya. Nah, kontribusi umat Islam ini ya pada saat ini terutama di Indonesia ya adanya partai-partai berasaskan Islam yang apa namanya memberikan warna ya, memberikan corak, memberikan apa ya kesan ya. Nah, kesan yang berbeda. Sikap proaktifnya tokoh-tokoh politik Islam dan umat Islam terhadap keutuhan negara ya. Sejak proses kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, masa pembangunan hingga era reformasi ya. Nah, ini semua tidak lepas dari peran umat Islam ya. Dan juga menerima Pancasila sebagai ideologi ya. Nah, membuat ideologi ini pun juga orang-orang Islam ya. Dan dasar negara. Bagaimana budaya bernegara, solidaritas nasional, jihad, persatuan dan kesatuan ya. Ini adalah kontribusi umat Islam dalam negara ini. Nah, lalu kepemimpinan. Nih waktunya ya. Nanti kalau putus kita nyambung lagi ya di link yang sama.
Nah, kepemimpinan atau pemerintahan, kepemimpinan dalam Islam. Bicara pemerintahan pasti ada pemimpin, ya tidak lepas dari pemimpin, ya, dari kepemimpinan. Nah, kepemimpinan secara etimologi ya berarti khalifah, wakil. Pemimpin itu ada wakil. Pemimpin itu kan satu orang, ya kan? Gak ada orang mimpin bertiga itu bukan pemimpin berarti ya. Kalau bertiga sekaligus memimpin ya nggak bisa lah. Ya, yang nama memimpin itu satu orang memimpin ya. Kalau tiga orang memimpin gimana caranya? Yang satu mau ke kanan, yang satu mau ke kiri, yang satu mau lurus, bingung kan? Nah, makanya pemimpin itu pasti satu. Pemimpin itu satu. Nah, istilah-istilah ini ada namanya khalifah, wakil, yaitu pemimpin, imam, ya itu juga pemimpin, imamah, ya, imaroh, umaro, ya pemimpin juga, ya. Nah, lalu ada makna memimpin atau kualitas seorang pemimpin atau tindakan dalam memimpin, ya. Nah, makna daya memimpin, adanya kekuatan, ya, kekuatan untuk memimpin, kualitas seorang pemimpin atau tindakan dalam memimpin. Sedangkan secara terminologinya adalah suatu kemampuan untuk mengajak orang lain agar tercapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kepemimpinan adalah upaya untuk mentransfer. Ya, oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi nih ya. Sembari saya mengadmit kembali teman-teman yang mau masuk ya. Nah, ini. Nah, kepemimpinan ya. Kepemimpinan itu satu orang ya. Nah, disinilah ya pentingnya ada orang yang memang bisa memimpin ya. Dia bisa mentransformasikan, memindahkan ya, semua potensi yang terpendam ya. Semua potensi apa nih ya menjadi suatu kenyataan ya. Nah, lalu ada lagi imamah, imam. Ini juga pemimpin ya. Suatu konsep yang kepemimpinan Islam adalah konsep yang tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang meliputi kehidupan manusia dari pribadi, berdua, keluarga, bahkan sampai umat manusia atau kelompok. Konsep ini mencakup baik cara-cara memimpin maupun dipimpin demi terlaksananya ajaran Islam ya untuk menjamin kehidupan yang lebih baik di dunia dan di akhirat sebagai tujuannya ya. Nah, ini kepemimpinan Islam ya. Ya, ya. Nah, inilah yang namanya kepemimpinan ya. Nah, kepemimpinan Islam ya sudah merupakan suatu fitrah bagi setiap manusia yang sekaligus memotivasi ya kepemimpinan yang Islami. Manusia diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah. Khalifatullah fil ard, wakil Allah di muka bumi ini dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 ya, yang bertugas merealisasikan misi sucinya sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Sekaligus sebagai Abdullah hamba Allah yang senantiasa patuh dan terpanggil untuk mengabadikan segenap dedikasinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini adalah apa namanya? Sebuah keniscayaan, keharusan ya. Keharusan bagi seorang apa namanya? eh hamba ya. Keharusan bagi seorang makhluk Allah ya yang memang mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi wakil Allah yang bertugas salah satunya adalah untuk memimpin ya agar terciptanya suatu sistem ya dan terjaganya ibadah-ibadah ya, sholat ya, puasa ya,
dan lainnya ya. Nah, dengan aman ya. Tujuannya itu adalah agar aman ya. Ibadah kita ini bisa dilakukan secara lancar ya, secara tertib ya, secara baik gitu ya. Dan kita di Indonesia ini harusnya patut bersyukur ya teman-teman ya. Nah, coba Muhammad Ihsan, Muhammad Ihsan. Assalamualaikum. San. Waalaikumsalam. Nah, jurusan apa San? Jurusan Teknik Informatika, Pak. Nah, teknik informatika. Udah sholat belum San? Zuhur udah sholat ya. Udah, Pak. Alhamdulillah ya udah ya. Nah, teknik informatika. Nah, ini ya. Ini ilmu ya yang sangat perannya besar sekali nih teknik informatika nih yang di zaman sekarang ini ya. Yaitu salah satunya adalah aplikasi Zoom yang sekarang kita pakai ini tidak lepas dari ilmu teknik informatika ya. Dan bahkan internet ya. Ini juga tidak lepas dari teknik informatika. Nah, lalu bagaimana nih sekarang ini ya kita bisa mengimplementasikan ilmunya ini San ya, teknik informatika ini berperan dalam berkontribusi dalam memajukan dunia Islam ya. Nah, ini menarik ya. Karena dari ilmu-ilmu ini untuk menyokong ya, untuk mendukung ya suatu sistem ya, suatu sistem, suatu alur ya, alur dari apa namanya eh, dari eksistensinya agama ini ya. Nah, sekarang kita udah bisa ya, lihat banyak lah ya itu di website-website ya, website-website yang Islam ya. Itu luar biasa ya informasi-informasinya ya. Nah, itu kan dari ilmu teknik informatika ya. Orang-orang TI ya. Bentar nih ya, ini lagi simpen dulu nih yang tadi nih. Nah, Muhammad Ihsan ya dari teknik informatika. Nah, lalu bagaimana nih Ihsan nih ya rencana ke depannya nih mau bikin apa nih San? Website kah atau mau bikin apa namanya sebuah aplikasi gitu ya di Android atau mungkin membuat search engine terbaru ya yang menggantikan Google atau mungkin yang menggantikan Yahoo Search Engine, Google Search Engine. Dulu katanya pernah ada itu ya penggantinya Google yang dari orang Islam itu, tapi kok hilang gitu aja ya. Termasuk itu ya apa media komunikasi itu ya WhatsApp ya. Dulu ada BlackBerry ya, dulu tuh ada namanya apa tuh Bip ya, ngilang gitu aja Bip ya. Terus apa lagi? Instagram, bukan apa namanya? Telegram ya. Nah, itu juga tuh ya. Nah, tentang teknik informatika. Lalu bagaimana nih kita nih orang Islam ini bisa membuat yang seperti itulah ya. Yang mana mungkin ya tidak bebas nilai ya. Artinya ketika ada informasi-informasi yang ya tidak pantas gitu langsung ter terpental gitu ya dari apa namanya dari medianya gitu ya. Nah, itu patut dipikirkan tuh ya. Nah, sehingga ketika sebuah negara menggunakan media sosialnya itu ya itu merasa aman dan nyaman gitu. Kenapa? Karena tidak ada berita-berita yang apa ya, tidak senonoh gitu ya. Kalau kita sekarang kan apa WhatsApp, Telegram, terus apa lagi? Itu kan ya mau dimasukin apa aja bisa gitu ya.
Mau dimasukin apa aja tuh muat-muat aja gitu kan. Bisa-bisa aja. Cuman kan masalahnya baik positif maupun negatif ya itu kan bisa semua gitu loh. Tinggal kita yang harus memilihnya ya. Kita yang harus memilihnya. Nah, ini kepemimpinan Islam adalah suatu proses atau kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha kerjasama sesuai dengan Al-Quran, ya, sesuai dengan Al-Quran dan hadis untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama, ya. Nah, ini ada yang menjadi keinginan, ya, keinginan bersama. Nah, keinginan bersama ini adalah tidak lain dan tidak bukan ada untuk melindungi, ya, melindungi rakyat, melindungi kaum muslimin, urusan kaum muslimin, ya. Nah, salah satunya adalah urusan kaum muslimin ya terhadap kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin, ya. Adanya pemimpin kepemimpinan Islam ini itu untuk melindungi kaum muslimin, untuk memenuhi segala kebutuhan kaum muslimin, ya. Oleh karena itulah dalam Islam itu ada tiga ya yang diatur oleh negara harus secara full, yaitu pertama adalah tanah, air, dan api, ya. Tanah kalau dalam Islam itu tidak boleh dimiliki oleh orang perseorangan, ya. Tanah itu harus dimiliki oleh negara sehingga ketika ada orang yang membutuhkan, ya, dia bisa meminjam tanah tersebut, ya, dan mengelolanya, dan dia boleh mendapatkan hasil dari tanah tersebut, ya. Nah, lalu air, ya. Air dalam sistem pemerintahan Islam itu tidak boleh diperjualbelikan, ya. Tidak boleh dimiliki oleh satu perusahaan untuk diperjualbelikan. Air itu adalah kebutuhan pokok, ya. Manusia bisa bertahan sebulan kalau nggak makan. Tapi kalau minum hanya bisa bertahan 3 hari, ya. Nah, oleh karena itu ini airnya sangat penting, ya. Air ini tidak boleh diperjualbelikan. Nah, bagaimana dengan bisnis air, ya? Ya boleh-boleh aja, halal-halal aja, ya. Jualan air, ya, apalagi airnya air ini ya, air yang apa bukan air olahan, ya. Oh, air olahan kayak teh, terus apa? Itu pun masih khilafiyah ya, perbedaan pendapat ya. Karena kan masuk air juga. Tapi kalau memang benar-benar air air putih ya, air maksud jernih itu ya, itu memang tidak pernah ada sejarahnya ya dalam kepemimpinan dalam pemerintahan Islam ya. Itu menjual air itu nggak ada ya. Walaupun ya halal-halal aja ya dulu ya. Nah, walaupun sebenarnya jualan air itu halal-halal saja, tapi tidak pernah dicontohkan. Dan bahkan ketika zaman Rasulullah SAW itu ada sebuah sumur ya, yang bernama Sumur Rumah itu ya. Sumur ini dimiliki oleh orang Yahudi ya, yang mana sumur ini airnya kualitasnya itu bagus ya. Kualitas airnya itu bagus. Dan bahkan eh, mirip-mirip kayak air Zam-Zam katanya. Nah, sehingga kaum muhajirin itu sangat apa ya ingin gitu untuk meminum air tersebut. Tapi dimiliki oleh orang Yahudi dan dijual dengan sangat mahal. Sehingga ketika itu Rasulullah SAW itu membuat sebuah sayembara. Ya. Siapa nih yang bisa beli sumur ini gitu kan? Maka baginya surga. Nah, ketika itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pun maju ya, untuk membeli air tersebut, membeli sumur. Nah ternyata si Yahudi ini mengira ya bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini ingin ikut jualan gitu kan. Padahal enggak ya.
Utsman bin Affan radhiyallahu anhu membeli sumur rumah itu bukan untuk jualan, tapi untuk dibagi-bagikan kepada kaum muslimin, ya. Untuk semuanya sebenarnya, untuk semuanya yang membutuhkan, ya. Nah, si Yahudi ini dia mengira dia akan bersaing nih sama Utsman nih gitu kan. Ternyata memang benar saingan, tapi dia si Yahudi ini pasti kan kalah saing. Kenapa? Karena Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini visinya akhirat, ya, bukan cuma dunia. Nah, jadi dibelilah sumur itu, tapi dengan cara separuh-separuh. Separuh-separuh gimana? Bergantian, ya. Misalkan hari Senin milik Yahudi, Selasa milik Utsman, ya. Rabu milik Yahudi, Kamis milik Utsman, gitu ya. Nah, alangkah terkejutnya si Yahudi ini ketika di hari yang dimiliki sumur itu milik dia, itu sepi, ya. Nggak ada yang datang, ya. Kenapa? Karena di hari ini miliknya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, itu sudah dibagi-bagikan gitu. Sudah dikasih kepada kaum muslimin air-airnya itu sehingga kaum muslimin pun ya akan nunggu lagi kalau di saat harinya milik Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Akhirnya si Yahudi itu pun nyerah, ya, dan menjual seluruhnya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya. Nah, akhirnya begitu udah dijual dan akhirnya jadilah milik Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan diwakafkan oleh beliau, ya, dan menjadi milik negara lah istilahnya, ya. Dan itu gratis, ya. Air itu gratis. Tidak ada yang diperjualbelikan. Begitu pula dengan api, ya. Api itu kalau sekarang ini listrik, ya, listrik lah. Nah, itu juga penting gitu, ya. Nah, ini juga tidak boleh diserahkan pada sektor swasta, ya. Karena akan sangat berbahaya, ya, ketika diberikan pada sektor swasta. Kenapa? Nah, ini energi ini, ya. Ini energi, satu sumber energi. Kalau diberikan pada sektor swasta, ini bisa dimonopoli dan bahkan bisa mengalahkan negara, ya. Bisa mengalahkan negara, ya, kalau diserahkan pada sektor swasta. Ini namanya sistem, ya, sistem pemerintahan, ya. Nah, ini ada beberapa istilah kepemimpinan dalam Islam, ya. Ada namanya khalifah, ada namanya amir, ada namanya ulil amri, ya. Ada lagi yang namanya ro'in, ro'in ini urusan. Khalifah ini ada wakil, wakil dari Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Amir ini adalah yang mengurusi urusannya, urusan. Ulil amri ini adalah orang-orang yang memimpin, ya, yang mengurusi, orang-orang yang mengurusi. Ro'in itu adalah semacam, ya, eh ada ini perkataan kulukum, kulukum apa? Ro'in, kulukum ra'iyatihi, ya. Bahwa setiap diri manusia itu adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Ya, pemimpin juga artinya ro'in, ya. Nah, perlu tidak sih adanya pemimpin yang ideal, yang memiliki ciri-ciri kepemimpinan Islam kan dambaan. Ini memang suatu harapan, ya. Kenapa? Karena akan mendatangkan kesejahteraan, ya, mendatangkan kemakmuran, ya, sebagaimana yang pernah terjadi dulu, ya, ketika zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar As-Siddiq, zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, zamannya Ali bin Abi Thalib, ya, zamannya Umar bin Abdul Aziz, zamannya Harun Al-Rashid, zamannya Muhammad Al-Fatih, ya. Nah, itu semua terjadi, ya, dengan sangat apa ya? Sangat indah gitu, ya. Sangat indah. Kenapa? Karena tidak ada orang-orang yang apa ya? Terlantar gitulah, ya. Tidak ada orang-orang yang terlantar. Bahkan selama ketika zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ini tidak ada orang yang kelaparan, ya. Tidak ada orang yang mati kelaparan. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah apa namanya berpidato, ya, di saat awal-awal beliau diangkat menjadi pemimpin.
Beliau mengatakan bahwa apabila ada seekor unta yang terperosok di Irak, ya, maka itu adalah tanggung jawabku. Ya, bayangkan nih, unta aja terperosoknya di Irak, ya. Padahal itu beliau ada di Madinah, gitu ya. Kita nggak bisa bayangkan betapa jauhnya gitu antara Madinah dan Irak. Itu pun yang terperosok itu pun unta. Itu menjadi tanggung jawabnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Terlebih lagi kalau manusia gitu ya. Artinya apa? Ini suatu tanggung jawab yang sangat besar gitu ya. Suatu yang harus beliau apa namanya tunaikan gitu ya untuk mengurusi urusan kaum muslimin, ya. Nah, begitu pula ketika zamannya Umar bin Abdul Aziz, ya. Nah, ini kaum fakir miskin ini udah nggak ada, ya. Fakir miskin di zamannya Umar bin Abdul Aziz itu sudah tidak ada. Nah, ini contoh-contoh kesejahteraan, ya. Ketika diatur oleh orang-orang yang memang mereka itu menunaikan sholat, menunaikan zakat, ya, mereka orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah kesejahteraan, keadilan, ya, kemakmuran, ya. Nah, sehingga apa? Ya, tidak ada lagi kejahatan, ya. Tidak ada lagi, bahkan kesehatan pun juga terjamin, ya. Nah, ini ya ada dua biaya yang mana saat ini menjadi biaya yang mahal, ya, yaitu biaya keamanan dan biaya kesehatan, ya. Nah, di saat Islam memimpin, keamanan itu murah. Kenapa? Karena sesama manusia itu wajib saling tolong menolong. Artinya, ya, apabila ada orang lain yang tersakiti, maka harus ditolong. Ya, kan tersakiti. Ya, berarti apa nih? Ya, berarti tidak ada orang yang berniat untuk melakukan tindak kejahatan. Ya, jangankan tersakiti, orang yang mau menyakitinya aja tidak ada, gitu ya. Nah, berarti orang akan berhati mulia semua, tuh ya. Akan berhati apa namanya baik semua gitu. Nah, lalu eh, biaya kesehatan pun juga murah. Kenapa? Ketika kita menjalankan, ya, pola hidup yang telah Rasulullah SAW ajarkan, insya Allah sehat. Ya. Karena Rasulullah SAW itu tidak pernah sakit. Ya. Sakitnya beliau itu hanya ketika beliau akan meninggal. Ya. Itu barulah Rasulullah SAW itu sakit. Ya. Tapi dalam keseharian beliau itu tidak pernah sakit. Bahkan sakit perut pun beliau tidak pernah, ya. Kalau kita kan sering, ya. Nah, kita ini sering kan mules, ya kan. Nah, kita ini sering buang-buang air, ya kan. Kenapa tuh? Ya, karena makanan, ya. Karena makanan kita, ya. Tapi Rasulullah SAW itu tidak pernah sakit perut, ya. Nah, kalau kita sering banget sakit perut, ya kan. Ini ya yang menjadi apa namanya tolak ukur, ya, perbedaan kita dengan Rasulullah SAW, ya. Nah, sehingga apa? Sehingga bisa terfokus pada hal-hal yang penting, terutama dalam pendidikan, ya. Nah, terutama dalam pendidikan. Nah, pendidikan ini menjadi suatu hal yang sangat penting karena pendidikan ini menjadi kunci, ya, kunci dari eh, sukses dan gagalnya suatu sistem pemerintahan itu dari pendidikan, ya. Kalau pendidikannya lemah, ya, suatu negara pendidikannya lemah, maka negara itu juga akan jadi lemah, ya. Ketika suatu sistem pendidikannya itu lemah, maka akan jadi lemah. Ya, jangankan sekarang, ya. Dulu ketika zamannya Abbasiyah pada periode kedua, ya, itu pun juga melemah, ya, dan bahkan sama kejadiannya seperti sekarang, yaitu Palestina jatuh ke tangan pasukan salib ketika itu, ya. Padahal ketika itu pemerintahan Abbasiyah masih ada, ya. Nah, padahal khalifahnya masih ada tuh. Tentara-tentara khalifahnya juga masih ada. Tapi Palestina jatuh ke tangan tentara salib. Nah, kenapa? Nah, karena sistem pendidikannya ternyata. Nah, nah, sekarang pun juga demikian, ya. Kita ini tidak tertib dalam menuntut ilmu, ya. Kita tidak apa berurut, ya. Maratibul ilminya kita nggak ada, ya.
tidak berurut, kita tidak tertib dalam menuntut ilmu, sehingga ya sekarang lah yang menjadi lemah ya pendidikan. Dan bahkan tidak menutup kemungkinan sekarang ini ada orang Islam, profesor, doktor, ya itu nggak bisa baca Quran, ya padahal untuk menjadi seorang apa namanya level tertinggi, ilmu tertinggi dalam Islam, basicnya itu adalah Al-Quran. Basicnya itu adalah dia ya pasti bisa membaca Al-Quran gitu ya. Nah ini kan menjadi suatu apa ya aneh, ironi ya. Jadi suatu ironi ya kan. Ada orang yang katanya sangat berilmu, tapi ternyata ilmu dasarnya dia tidak menguasai. Padahal dia katanya di puncaknya, ya, di puncaknya keilmuan, tapi di keilmuan dasarnya dia tidak mumpuni gitu. Nah, ini kan suatu pertanyaan yang besar. Nah, inilah ya penyebab-penyebabnya ya. Kenapa sekarang ini ya salah satu. Jadi Palestina itu tolak ukur ya teman-teman ya. Palestina itu tolak ukur lemah atau kuatnya umat Islam itu di Palestina. Kalau umat Islamnya kuat, Palestina akan kembali ke tangan kaum muslimin. Tapi kalau umat Islamnya lemah, Palestina akan kembali dijajah oleh orang lain. Ya, ya nggak pandang bulu apakah ada khalifahnya atau enggak ya. Yang pasti ya, ketika kondisinya melemah pasti akan jatuh. Ya. Begitu apa namanya kuat kembali ya akan kembali direbut oleh kaum muslimin. Ya. Nah, ini Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Al-Sultan ya menyinggung beberapa mengenai hukum dan tujuan ya menegakkan kepemimpinan. Beliau mengatakan bahwa menegakkan kepemimpinan dalam pandangan Islam adalah suatu keharusan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa keberadaan pemimpin atau imamah ya sangat penting. Artinya antara lain karena imamah mempunyai dua tujuan. Pertama sebagai khalifah ya, sebagai khilaf li khilafati an-nubuwah fi harosati adin ya, yaitu sebagai pengganti ya misi kenabian untuk menjaga agama. Dan kedua sebagai wasiasati adunya untuk memimpin mengatur urusan dunia. Dengan kata lain, bahwa tujuan satu kepemimpinan adalah untuk menciptakan rasa aman ya, nah, ini rasa aman, keadilan, kemaslahatan ya, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mengayomi rakyat, mengatur dan menyelesaikan problem-problem yang ada dalam masyarakat ya. Nah, ini pentingnya ya. Nah, sekarang masyarakat umat Islam ini banyak sekali problematikanya. Ya, baik itu problematika secara keuangan, problematika ya banyak lah ya, terutama keuangan ya kan. Nah, ini bahaya ini ya. Keuangan ini bahaya problematikanya karena ada hadisnya itu ya. Sesungguhnya kefakiran itu dekat dengan kekufuran ya. Banyak saudara-saudara kita mereka pindah ya secara akidahnya hanya gara-gara satu bungkus Indomie. Ya, hanya gara-gara satu bungkus mie instan, satu bungkus mie sedap atau mungkin mie yang lain gitu ya. Nah, ini adalah masalah ekonomi ini ya. Hmm. Belum lagi dengan gaya hidup yang serba wah, serba mewah gitu ya. Walaupun kemampuan tak ada, tapi ada pemaksaan di sana. Nah, ini juga bahaya ya. Nah, ada kepemimpinan, ada gaya hidup yang seperti itu gitu ya. Sehingga ya lagi-lagi umat ini terjatuh pada kubangan-kubangan maksiat ya. Pada apa namanya perilaku-perilaku yang maksiat yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala ya dan mengerjakan larangannya Allah Subhanahu wa taala ya gara-gara masalah ekonomi ya. Nah, itu kita akan sangat apa ya? Akan sangat terenyuh ya jika melihat
orang-orang yang mohon maaf ya, prostitusi gitu ya, untuk mencari kehidupan di prostitusi. Nah, ini kan padahal apa? Padahal kan mereka ini seharusnya tidak sampai ya masuk ke dalam dunia tersebut gitu. Nah, tapi kenapa kok mereka begitu ditanya kenapa sih kamu kok masuk ke dunia ini? Ya karena kalau nggak gini nggak makan gitu. Nah, ini kan apa ya? Membuat sedih ya. Padahal ya umat Islam ini begitu banyak gitu ya. Tapi banyaknya ini ternyata seperti buih ya. Banyak ini seperti sebuah buih di lautan ya. Yang mana dia tidak bisa menciptakan arus. Dia terombang-ambing oleh arus justru ya. Nah, jadi tidak mengaruh lah, banyaknya ini tidak ngaruhnya. Kalau hadisnya lagi itu seperti sebuah sup di dalam mangkuk yang siap untuk disantap ya. Padahal jumlahnya itu banyak ya. Jumlah umat Islam ini banyak, tapi ya dia seperti buih dan seperti sebuah sup yang di atas meja makan yang memang sudah siap untuk dimakan gitu ya. Nah, inilah ya pentingnya ada kepemimpinan ya. Adanya pemimpin. Apalagi sekarang ya tanpa adanya pemimpin yang benar-benar apa eh, mendeklarasikan gitu ya sebagai pemimpin Islam gitu. Ya udah lebih parah lagi lah ya. Nah, dari sinilah para ulama berpendapat bahwa menegakkan suatu kepemimpinan imamah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah satu keharusan ya, suatu keharusan. Sebab imamah merupakan syarat bagi terciptanya suatu masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan, serta terhindar dari kehancuran dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Oleh karena itu, tampilnya seorang pemimpin yang ideal, yang menjadi harapan komponen masyarakat, menjadi sangat penting, urgent, ya. Ya, jadi untuk menciptakan suatu sistem yang adil, ya, makmur, ya. Nah, ini sangat penting, ya. Adil itu artinya ya bisa menempatkan segala sesuatu pada porsinya. Artinya dia tidak ada korupsi ya, tidak ada korupsi, tidak ada kolusi sehingga semuanya pun tercipta dan terbentuk secara optimal ya. Hasil-hasil panen-panen ya, jalanan ya, itu optimal ya. Kalau kita kan sekarang kita lihat panen gagal panen. Kenapa sih? Ternyata pupuknya kualitasnya ya dikurangi dari yang memang sesuai yang sesudahnya itu sudah dianggarkan ya tidak sesuai dengan anggaran ya jalanan banyak yang bolong ya padahal biayanya mahal ya nah padahal biayanya tinggi tapi cepat sekali rusak nah ini berarti ada korupsi kan. Nah ini ya maka penting ya suatu apa namanya pemimpin ya yang benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Nah ini kriteria pemimpin ya. Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Al-Sultaniyah memberikan beberapa kriteria seorang pemimpin yang ideal. Pemimpin tersebut mengatakan suatu negara yang adil dan sejahtera seperti yang diharapkan. Satu, seorang pemimpin harus mempunyai sifat adil. Ya, nah, ini sifat adil. Yang pasti dia orang Islam. Ya, nah, kalau bukan orang Islam dia nggak akan bisa adil. Ya, nah, dia apa namanya? Dia pasti nggak akan pernah adil dan tidak akan pernah bisa jujur. Ya, kalau dia mau jujur, dia mau adil, dia pasti akan masuk Islam. Ya. Yang kedua, memiliki pengetahuan untuk memanage persoalan-persoalan yang ada ya yang ada kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehat panca inderanya seperti pendengaran, ya, penglihatan dan lisannya ya. Ini penting ya. Nah, sehat anggota badannya dari kekurangan ya, tidak cacat. Seorang pemimpin harus mempunyai misi dan visi yang jelas sebagaimana memimpin dan memanage suatu negara secara terstruktur. Seorang pemimpin harus mempunyai keberanian dan kekuatan ya. Nah, yang ketujuh harus keturunan orang Quraisy. Memang hadisnya itu ya
Salah satunya itu adalah pemimpin yang benar-benar dijanjikan itu adalah dari suku Quraisy, ya. Imam Al-Mahdi itu ya itu adalah dari suku Quraisy. Nah, ini beberapa prinsip ya kepemimpinan. Nah, sebagaimana yang sesuai dengan fitrah manusia, ya, Islam memberikan prinsip-prinsip dasar dan tata nilai dalam mengelola organisasi atau pemerintahan. Al-Quran dan Sunnah dan permasalahan ini telah mengisyaratkan beberapa prinsip pokok dan tata nilai yang berkaitan dengan kepemimpinan, kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, bernegara, berpolitik. Termasuk di dalamnya ada sistem pemerintahan yang notabene merupakan kontrak sosial. Ya. Nah, prinsip-prinsip tersebut adalah pertama tauhid. Ya. Nah, dia harus menyuruh manusia untuk bertauhid. Ya. Menjaga tauhid. Yaitu menjaga keesaan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ada kemusyrikan-kemusyrikan. Dan yang kedua harus bermusyawarah, ya. Ada prinsip-prinsip musyawarah. Nah, tidak bukan hanya one man one vote aja, bukan, ya, tapi bermusyawarah, ya. Lalu adalah adanya keadilan, ya. Lalu huriyatu ma'a mas'uliyah. Adanya kebebasan berpendapat tapi ada tanggung jawab, ya. Nah, kebebasan berpendapat tapi adanya tanggung jawab, ya. Nah, ini masih ada waktu ini, ya. Oke, teman-teman, ini masih ada waktu 3 menitan, ya, sekitar 3 menit. 3 menit 42 detik, ya. Ini mengenai UTS pertama, nanti UTS eh, soal akan dikirim ke teman-teman, ya, dari rektorat, ya. Lalu dikumpulkan, dikerjakan, ya, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, jadwal yang telah ditentukan, ya, untuk UTS, ya. Untuk absen, untuk segera mencek absen teman-teman, jangan sampai terlambat waktunya, ya. Ya, setidak-tidaknya besok Jumat lah, ya. Itu bagi yang masih kurang-kurang, ya, tolong hubungi, ya. Tapi dengan bukti, ya. Nah, memang dia masuk, ya, tapi tidak terabsen gitu. Tapi kalau memang nggak masuk, kalau memang ini ya ini ya memang nggak bisa itu mah, ya. Nah, terus cara absennya, ya, kirim bukti cara absennya, ya, kirim bukti cara mengabsennya itu, ya. Nah, jangan sampai nanti nggak bisa UTS, ya, gara-gara absen. Padahal baru UTS, belum sampai UAS, ya. Kalau UTS aja udah nggak bisa, apalagi UAS, kan. Bapak, Dan begitu, maaf. ya. Itu yang UTS itu nanti soalnya dikirim di WA atau di LMS ya, Pak? eh Kayaknya dari rektorat deh. Soalnya saya disuruh kirim email, ya. Atau nanti coba saya tanyakan lagi, ya. Tapi ada tuh suratnya tuh, ya. Soalnya Oh, LMS saya juga belum ini, ya. Belum aktif, ya. Nah, nanti kalau hasil UTS-nya itu di ini, ya, di SIAK, ya. Sistem akademik, ya. Dan juga kirim email ke saya juga deh, buat backup, ya. oh berarti nanti ngumpulinnya itu kemana, Pak? SIAK dan juga ke saya juga, ya. Dua jadinya. Jadi ngupload ngupload UTS-nya itu di Siak, terus dikirim ke Bapak juga lewat Iya, email atau email, lewat. Oke, email, berarti nanti ya. emailnya ya, Pak. Iya, Oke, makasih ya, Pak. oke. Dan absen jangan lupa, ya, absen jangan lupa. Oke, mungkin itu teman-teman, ya. Kita tutup saja dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.